saya bilang sama mami, Ya. saya mau berpenghasilan 100 juta per bulan dan saya tidak terikat waktu dan saya mau bangun pagi semau saya dan saya mau tidak ditekan-tekan oleh siapapun gitu. Langsung mamiku bilang, kok gila nak gitu. Bukan orang lain yang bilangnya saya gila Kakak Rijal, orang tua saya sendiri bilangnya saya gila. Jadi 1 miliar bagi saya itu gimana ya Kak Rijal, Okay. bagi saya itu bukan nominal yang besar. Oke. Kadi katanya ini hasil korupsi. Astagfirullah. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Alright, nice people. Menarik sekali karena ini tamu saya agak spesial. Ini kemarin heboh sekali di media sosial mengenai ada anak muda, pengusaha, cewek lagi yang mau kasih keluar uang pribadinya sebesar 1 miliar. Nah, itu awalnya saya tidak percaya. Masa sih ada di masa-masa sulit seperti ini. Saya cross check dan saya kemudian berkomunikasi melalui Instagram dan alhamdulillah kita hadirkan di studio podcast kita di Time is Yours dan sudah ada di depan saya Kakak Dwi Avon. Iya, halo Kak Rijal. Luar biasa. Bagaimana kabar tak? Agak karebata. Alhamdulillah baji-baji Kak. Alhamdulillah. Iya. Terakhir sebelum kesini apa kegiatan tak seharian? Jadi seharian itu kakak saya acara resepsi pernikahan. Terus sesempatkan tadi juga untuk berbagi. Jadi sempat berbagi? Iya, jadi dari jam 2 sampai jam 5. Oke, dari jam 2 sampai jam 5 sore. Iya. Bersama teman-teman sama tim itu sekitar 20 orang untuk berbagi untuk wilayah-wilayah Makassar dan sekitarnya. Luar biasa. Iya. Kakak Dwi, saya panggil begitu mungkin Kakak Dwi ya? Iya, Kak Rijal. Kakak Dwi, ini kan kemarin saya baca beberapa berita, ya kan, saya beberapa informasi dan sebagainya macam, masuk juga di beberapa grup WhatsApp apa segala macam bahwa ada anak muda nih, iya. Ternyata, apa kita dengar itu? Ada anak muda nih, anak Makassar, cewek ini pakai uang pribadinya sebesar 1 miliar untuk membantu karena resah dengan kondisi pandemi sekarang, apalagi kita PPKM. Iya, benar. Dan hari ini kita tag nice people ini adalah H-1 PPKM level 4. Iya, benar. Kayaknya pedis sekali itu level 4. Pakai level-level segala macam. Kakak Dewi, itu benar ya? Iya, benar Kak Rijal. Jadi sebenarnya ini bukan program yang pertama untuk 1 miliar pertama untuk di masa pandemi itu. Yang pertama itu di 2020 Kak Rijal. Cuman memang saya sebenarnya enggak pernah ekspos untuk hal-hal yang ketika saya membantu masyarakat atau apa-apa yang saya lakukan untuk warga-warga sekitar. Cuman saya nggak tahu kenapa bisa sampai hal yang saya lakukan ini tahun ini sangat disoroti. Saya bersyukur sih tim-tim media sama Kakak Rijal sendiri nge-share ini, semoga bisa bermanfaat karena 1 miliar itu saya memang selalu niatkan per tahunnya. Bahkan itu di luar yang anggaran-anggaran yang tiap bulan memang saya berikan setiap hari Kamis, malam Jumat sama hari Jumat. Itu memang rutin saya lakukan. Oke, berarti kesimpulannya adalah ini bukan hal baru. Bukan. Ini sudah kebiasaannya Kakak Dwi. Iya, emang yang kemudian mungkin banyak teman-teman ini enggak tahu, Kakak. Iya, enggak tahu dan baru ketahuan gitu. Baru ketahuan. Dan itu pun saya benar-benar saya enggak mau ekspos sebenarnya. Makanya saya kaget. Alhamdulillah sih tapinya kayak. Jadi kemarin itu di story Instagram saya saya sempat menangis itu ada beberapa story saya itu saya sempat pakai vote. Saya bilang buat teman-teman yang merasa ada lebih dananya ataupun sesempatkan minimal 10.000 rupiah aja, silahkan kalau mau gabung sama saya silahkan gitu. Mungkin dari situ teman-teman banyak yang nge-share, maksudnya tapi sebelum saya mengarahkan orang lain dulu saya harus memberikan contoh. Jadi saya bilang sama mereka, nih saya udah mendonasi 1 miliar rupiah untuk warga-warga yang sedang, bagi saya tuh hati saya menangis Kak Rijal. Jelas. Melihat kita aja ini kayak merasa tertekan dengan durasi yang dipersempit, kegiatan yang dipersempit, dibatasi. Iya, yang dibatasi. Jadi kayak saya kembalikan ke diri saya aja merasa
terbatasi. Iya. Apalagi rakyat menengah ke bawah. Betul. Gitu. Jadi saya ngajak teman-teman saya, kebetulan saya ada tim. Jadi saya bilang ke tim saya, kalian bahkan admin saya ataupun karyawan saya, saya arahkan dan wajibkan mereka untuk sisihkan dana mereka. Alhamdulillah mereka juga sisihkan dulu sampai keluarga saya. Jadi saya memulai dari lingkup yang terkecil dulu, Kakak Rijal. Lingkungan internal tak dulu. Iya, baru kemudian keluar. Nah, pertanyaannya begini Kakak Dwi, kenapa kemudian itu bisa terekspos? Saya nggak tahu, alhamdulillah. Mungkin mengalir begitu aja Kakak ya. Mungkin dari beberapa teman-teman tak apa segala macam dan akhirnya mungkin ketahuan oleh media. Iya Kak, makanya tuh Kakak Rijal saya sampai sekarang tuh agak kaget. Sampai kan kemarin ada sempat netizen yang ngomong kok memberi tuh tapi dipublish. Iya, padahal kelihatannya ria apa segala macam. Pasti ada komen-komen begitu. Iya, seandainya saya mau itu dari dulu saya publish. Cuman emang baru sekarang mungkin juga masyarakat mungkin lebih kepada terharu dan memulai rasa nurani atau kemanusiaannya mereka untuk benar-benar bergotong royong untuk nge-share hal-hal yang baik. Bagi saya itu sih positif Kak Rijal. Jadi karena ini terekspos, alhamdulillah teman-teman juga banyak yang sadar dan benar-benar banyak juga saling membantu. Baik itu melalui saya maupun mereka berdiri sendiri. Ada yang udah ngomong, Kak saya mau sendiri aja. Iya nggak apa-apa. Memang tujuannya saya itu ekspos untuk ini memberikan contoh gitu loh. 1 miliar itu pun contoh awal untuk orang-orang yang selanjutnya yang ingin berbagi atau peduli ke sesama gitu Kak Rijal. Saya membacanya begini Kakak Dwi, justru sebenarnya ini kalau saya melihatnya ya, pertama kemudian saya baca berita dan entah di beberapa momen apa kemudian saya baca nama tak di Afor dan sebagainya, dan kemudian muncul lagi ini, saya merasa sebenarnya ini adalah bentuk kritikan dari warga kota, warga Republik Indonesia kepada pemerintah. Bahwa kemudian saya membacanya begitu Kakak ya. Terserah apa nih ya, tetapi respon saya membacanya seperti itu. Bahwa inilah bentuk bahwa negara tidak hadir atau negara kurang hadir, yang kemudian ketika masyarakat dibatasi karena pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam istilah-istilah yang datang, beberapa istilah yang keluar ini, ternyata dibatasi masyarakat tapi perutnya tidak dijamin. Akhirnya ada para warga lain kemudian ini yang saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Bagi saya baik itu level pemerintah sifatnya eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, sebenarnya ini bentuk kritikan sebenarnya, tapi dengan cara lain, dengan caranya Kak di Afor. Jadi benar sekali tuh Kak. Nggak apa-apa nih saya ngomong. Kenapa? Jadi saya melakukan kegiatan ini benar-benar mau menekankan kepada masyarakat dan pemerintah ataupun yang mampu memberikan rasa peduli kalian kepada masyarakat yang dibatasi. Seperti yang saya bilang tadi, karena PPKM itu sangat ibaratnya kita dibatasi tapi tidak ada jaminan sama sekali untuk menyambung hidup. Jadi di kepala saya, kalau bukan saya, siapa lagi yang membantu mereka? Karena saya mau menunggu bantuan pemerintah. Saya lihat-lihat, mungkin tetap ada, tapi mungkin tidak secara kontinu gitu. Jadi kayak gini Kak, saya benar-benar mau melakukan dengan cara kritik yang positif. Ini saya bisa nih, tanpa harus menunggu dan berharap yang tidak jelas kapan turun-turun bantuan itu, kayak gitu Kakak Rijal. Bahkan ada yang tuduh juga Kakak Di, katanya ini hasil korupsi. Dan ada kan begitu, sempat saya baca Instastory kok sampai segitunya gitu. Akhirnya kemudian Kakak Dwi membalas melalui sebuah kalimat story lagi apa segala macam. Yang penasaran ini Kakak Dwi, kenapa harus angkanya 1 miliar? Kenapa nggak 100 juta aja, 10 juta aja? Jadi 1 miliar bagi saya itu gimana ya Kak Rijal? Bagi saya itu bukan nominal yang besar. Tapi dari penghasilan saya itu saya memulai bisnis dari modal 500.000. Jadi hasil yang lebih atau penghasilan saya dapat itu adalah hasil dari masyarakat sendiri. Jadi otomatis itu bukan cuman sekedar saya harus jadi orang kaya dan saya harus membatasi diri saya dan saya nggak boleh keluarkan dana di saat pandemi seperti ini karena uang susah. Bagi saya karena situasi susah lah, saya harus mengeluarkan uang yang banyak sehingga bisa bermanfaat untuk orang yang banyak Kakak Rijal, kayak gitu. Karena 1 miliar itu tidak mampu memenuhi semua yang kita bantu, kan kira-kira begitu kan? Itu aja bagi saya di kepala saya itu masih sedikit. Dibanding orang yang membutuhkan begitu banyak. Betul. Jauh lebih banyak sebenarnya. Cuman seandainya
kita bisa bergotong royong, Yes. benar-benar peduli sama masyarakat menengah ke bawah Kak Rijal, insya Allah Indonesia bisa lebih kerjasamanya itu, gotong royongnya tuh jauh lebih maksimal untuk saling peduli gitu Kak. Oke, Kakak, saya tadi agak ini beberapa cuplikan seperti apa itu Kakak di dapur. Sebenarnya saya mau tahu ini Kakak, sebenarnya boleh dong dicerita siapa sebenarnya dirimu ini? Siapa sebenarnya Rita? Kenapa tiba-tiba ini kan masih sangat muda, apa segala macam, bisnis apakah kemudian, dan saya kira memang tidak langsung jadi seperti yang sekarang Kakak Dwi Afur. Iya, Kakak Rijal. Pasti butuh proses, pernah juga berdarah menderita dan sebagainya. Dan saya kira itu perlu Kakak Dwi Afur bagus ke teman-teman ini. Sebenarnya apa? Bagaimana mengawali? Ini kan pebisnis kan? Iya. Itu bisnis apa Kakak? Sebenarnya saya agak baper Kakak Rijal kalau di bahas ditanya-tanya tentang masa lalu gitu kan. Sebenarnya kenapa rasa peduli saya sama orang menengah ke bawah itu sangat-sangat besar Kak Rijal, karena saya merasa diri saya itu sebenarnya saya dulu juga orang yang kurang Kak Rijal. Cuman bukan berarti saya dari golongan yang bagaimana. Alhamdulillah orang tua saya semua memberikan cukup bagi saya. Alhamdulillah Kak Rijal. Cuman memang usia 17 tahun mindset saya harus mandiri. Jadi usia berapa itu tamat SMA, saya sudah meniatkan sama papi, saya udah bilang sama beliau, saya tidak mau dibiayai lagi, saya bisa sendiri, gitu Kak. Kita sampaikan langsung itu? Iya, saya sampaikan. Apa responnya? Jadi saya sempat kuliah di Universitas Negeri Makassar. Dibilangnya nggak boleh, harus tetap kuliah, selesaikan kuliah, harus jadi pegawai negeri. Oke. Jadi saya sempat kuliah sampai semester 3 Kakak Rijal. Semester 3 saya sudah tinggalkan itu. Berhenti kuliah? Iya, berhenti kuliah. Kau DO kan dirimu ini? Iya, padahal saya tuh bebas tes dan alhamdulillah sebenarnya mampu secara akademik. Cuman saya di kepala saya bilang kan tamat kuliah kerja, cari kerja kan. Begitu Kak. Bukan kuliah, berarti saya ajar pemirsa ini untuk tidak kuliah. Iya, bukan ya. Saya itu cerita pengalaman pribadi nih. Betul. Oke. Oke Kak Rijal. Jadi sampai semester 3 itu saya udah bolos, nilai semua error. Bahkan saya sempat di semester 3 itu saya nggak ngomong-ngomong sama papi Kak Rijal. Saya jadi SPG air minum. SPG air minum. Bukan. SPG penjual motor. Oke, salah satu marketing. Salah satu ya dealer Makassar motor. Oke. Dealer motor. Nah di situ saya bagi-bagi brosur kan di pinggir jalan. Tahu sendiri tuh kan kalau di pinggir jalan. Iya Kak. Bagi-bagi brosur. Iya Kak Rijal. Jadi itu kayak gimana ya, kayak saya sendiri panas kepanasan, hujan kehujanan. Jadi pokoknya langsung bolong lah, langsung hitam kan. Itu kau lakukan, kau sempat izin sama orang tua? Enggak izin, enggak ngomong sama papi sama mami. Kenapa harus yang pertama itu menjadi SPG dealer motor? Karena saya mau memulai start dari benar-benar dari nol. Jadi saya mau mengetahui bidang bisnis yang benar-benar pekerjaan yang dianggap mohon maaf sebelumnya, saya bukan berarti merendahkan marketing, karena saya sendiri orang marketing. Betul. Di kepala orang job marketing itu hal yang pilihan terakhir gitu. Pilihan terakhir. Kalau saya pilihan pertama saya itu. Rendah banget itu marketing. Iya, rendah banget itu marketing. Iya, sales. Terus dan saya bangga Kak Rijal. Dan nggak sengaja waktu itu saya bagi-bagi marketing. Brosur. Papi lewat. Langsung dilihat kan. Apa bikin sini? Jual motor Pak. Nggak mungkin saya bilang beli papi motorku kan. Iya. Saya bilang ya kerja. Sejak kapan di sini? Sempat ditegur gitu. Sampai pulang di rumah Kak Rijal, saya langsung ditegur. Kenapa kerja begitu? Kenapa tidak fokus pendidikan? Orang tua masih mampu, bla 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 bla. Saya bilang ini bukan persoalan uangnya. Ini bukan persoalan saya tidak mau berpendidikan. Karena saya mau dan menghargai pendidikan yang saya lakukan dari kelas 1 sampai tamat SMA. Saya mau berpenghasilan dan kuliah saya mau biayai sendiri tanpa bantuan orang tua. Kayak gitu Kak. Dan saya nggak mau lagi kayak teori. Saya benar-benar mau praktek waktu itu. Dan memang kecepatan di kepala saya tuh apa sih dipelajari ini. Saya maunya langsung
langsung action gitu. Jurusan apa Kika? Penasaran? Biologi. Biologi. Iya, Pendidikan biologi. Iya. Atau iya. Biologi Kak. Biologi, ya? Sainsnya. Sainsnya berarti MIPA. Sampai saya lupa Mi astaga. Berarti MIPA. Iya, Fakultas MIPA. MIPA, Oke. Tapi sebenarnya kenapa saya nggak lanjutkan itu pendidikan, karena Kakak Rijal saya sebenarnya mau jadi polwan, tapi karena saya pendek, saya tanya ini, saya curhat. Iya. Karena saya bapak ini polisi ya? Iya, bapak polisi. Okay. Terus saya kayak bercita-cita sekali mau jadi polisi yang seragamnya keren, yang indah sekali, yang keren gitu, dihormati. Mau jadi polwan, tapi karena ceper sedikit. Iya itu Mi. Nah jadi agak pendek sedikit. Saya daftar lah waktu itu dokter jurusan kedokteran, mau rencananya mau di Unhas. Cuman karena saya terlalu belajar, saya masuk di rumah sakit. Gara-gara saking belajarku, saya itu tipe kalian pokoknya kalau ada saya mau harus satu level lah kita, satu frekuensi lah kita. Iya, jadi mentok mungkin fisik saya begadang karena jadi pas tes itu saya sudah di rumah sakit Bayangkara Kak Rijal. Tipes gara-gara belajar. Tipes gara-gara belajar. Berarti ini termasuk orang hobinya apa, hobimu? Kan orang dengar musik, traveling, hobi belajar. Tapi tidak sarjana, tidak kuliah. Iya. Luar biasa, tapi sukses sekarang. Tapi itu pun Kak, kenapa saya sempat kuliah itu karena bebas tes. Waktu itu masuk bebas tes karena SNPTN undangan ya waktu itu. Berarti kampus yang mau sekali kuliah di situ, di kampus yang meminta Anda untuk kuliah di situ karena bebas tes, jalur undangan. Iya. Oke. Makanya. Dan kemudian waktu itu ketika Bapak tadi dapat di pinggir jalan lagi bawa brosur apa segala macam. Dia dimarah-marahi. Dimarah-marahi di rumah. Iya. Oke. Langsung Papi bilang kayak gini. Apa dia bilang? Kenapa begitu? Selesaikan pendidikan, harus jadi guru minimal. Saya bilang, saya tidak bisa jadi guru, sedangkan saya ini tidak bisa jadi orang yang sabar. Saya bilang begitu Kak, nanti saya apa-apai anaknya orang. Gitu. Saya tipikal orang yang bergerak. Jadi kapan saya mentok di dalam suatu ruangan atau yang di satu posisi kayak gitu-gitu aja terus yang dilakuin itu saya nggak bisa Kak Rijal. Ya udah sampai dia pokoknya nggak bisa. Langsung saya bilang, ya sudah Mi Papi, kita kasih uang. Saya minta uang waktu itu. Nah itu berawal mula saya bilang kenapa modal awal saya itu 500.000 Kak Rijal. Kita minta dari bapak itu. Saya minta sama Papi. Marah kan Papi. Ya sudah, misalnya nggak mau urus pendidikan tak begini. Jadi saya bilang sama Papi, jangan Miki Papi. Kalau nggak mau itu memang yang saya mau kan. Maksudnya saya nggak mau diurus memang. Aneh-aneh tuh kita nih. Iya Kak. Itu memang yang saya mau. Kita kasih saja saya 500.000. Yes. 500.000. Sudah itu saya pertanggungjawabkan hidupku. Saya bilang. Dan saya dikasih, tapi belikan saya tiket ke Kendari karena waktu itu saya langsung ngambil sekolah penerbangan apa ya, training gitulah Kak. Selama 3 bulan dalam ruangan, terus prakteknya 3 bulan. Saya suka kan yang praktek. Saya memang cari yang menantang. Ambil sekolah penerbangan. Iya, 3 bulan. Mungkin jadi pramugari maksudnya atau staffnya. Bagian manajemennya. Kan nggak bisa muka jadi polwan. Kak Rijal artinya pendek atau betul, kita tahu Mi pramugari kan harus tinggi. Jangan menyinggung lagi. Siap. Saya juga salah, saya ulang-ulang ini. Berarti di bagian manajemennya. Iya. Di bagian manajemen staff up segala macam. Berapa lama di sana? 3 bulan sebenarnya training tanpa digaji sebenarnya. Tapi belum cukup 1 bulan itu hari Kak Rijal. Saya bukan tamatan ekonomi, tapi saya langsung ditawarkan sebagai accountingnya di sana. Karena waktu itu tim accountingnya itu cuti hamil, sedangkan pekerjaannya itu menumpuk. Dan dalam durasi 3 hari data setebal ini saya selesaikan. Makanya agak kaget district manajernya di sana. Loh kok bisa seperti itu? Jadi saya bilang sekali lagi dengan jawaban yang sama, saya tidak suka setengah-setengah Pak. Saya kalau ngelesain sesuatu harus saya selesaikan, dan bagi saya target itu bukan untuk dicapai tapi untuk dilewati gitu. Punna setengah-setengah kok mundur ya. Punna tojeng ko ewa ko. Yes. Luar biasa. Kok kira hanya laki-laki Makassar yang rewa, bos. Ini juga ada perempuan yang Makassar yang rewa. Oke. Dari penerbangan, kenapa terus kapan keluar?
Jadi dari penerbangan resign, bukan resign, langsung saya enggak tanda tangan waktu itu Kak. Saya enggak tanda tangan surat untuk kerjanya karena langsung disuruh pilih antara perusahaan asing sama itu Sriwijaya. Karena waktu itu saya dites dengan uang ada di lemari, terus saya kembalikan, langsung dia bilang, ih ternyata ini anak bisa dipercaya gitu kan. Waktu itu uang, ya saya ingat sekali uang receh sama 2.000, 5.000 gitu. Disuruh pilih dan dikasih lihat fasilitasnya. Itu yang sekolah yang perusahaan asing Kak. Ditanggung makan, ditanggung tempat tinggal, ditanggung semuanya, dibayar dolar. Saya yang sebagai pemegang kendalinya. Dan disitulah saya standby Kak Rijal. Jadi saya tuh pernah jual ikan, pernah Kak jadi penjual ikan. Karena perusahaan asing itu ekspor impor. Pusing Ki, pasti kalau saya ceritakan semua. Nggak ada pusing kayak ini. Cuma saya ini, Oke ya. Pembagi brosur di pinggir jalan, toh? Iya, motor. Iya. Jual ikan. Iya, jual ikan Kak lagi nih sekarang ceritanya. Iya, jual ikan. Setelah jual ikan apa lagi? Maksud saya mau berpindah nih. Maksudnya ini kan setelah jual ikan itu waktu itu saya sudah digaji dolar Kak. Jadi minimal sekali itu dalam 1 bulan 10 juta sampai 50 juta sebulan. 2013. Dan papi mungkin rindu sama anaknya yang paling cantik dan manis. Masya Allah, papi rindu calling. Telepon nih. Pulang di Makassar saja cari kerjaan. Maksud ke saya ini sudah bagus nih pekerjaanku, penghasilan lumayan. Tapi disuruh pulang dan saya tetap mungkin saya anggap saya sudah diizinkan mencari pengalaman dan memang niatku ke Kendari itu cuma untuk cari pengalaman, bukan untuk meninggalkan orang tua. Jadi saya kembali lagi ke Makassar. Saya kembali lagi ke Makassar. Jadilah apa? Saya menjual air minum lagi Kakak Rijal. Door to door lagi. Kembali dengan gaji 1,6 juta. Dari yang tadi saya sebut turun lagi. Tapi bagi saya sekali lagi Kakak Rijal, saya bilang uang bukan masalah, yang penting saya tetap bisa berpenghasilan setiap bulan gitu. Saya enggak sesali orang tuaku waktu itu. Cuman orang tuaku selalu sesali apa yang saya kerjakan. Iya, karena ekspektasinya orang tuamu maunya anakku ini jadi begini deh. Iya. Tapi anaknya dalam hal ini Kakak Dwi tidak mau seperti itu. Iya, agak barbar kan mungkin Kak Rijal dia. Yang menarik ini ini kita lompat sedikit, kita skip dulu saja. Yang menarik ini kenapa bisa begitu? Pengaruh bacaan, pengaruh tontonan, atau adakah pernah peristiwa yang membuat kayaknya perlu jadi kayak begitu juga? Enggak ada Kakak Rijal. Terus kenapa kita bisa begitu? Karena saya memang jiwanya jiwa petualang. Dan saya memang jiwanya yang suka hal yang menantang. Jadi tidak suka stuck harus bergerak terus. Iya, harus bergerak terus. Jadi saya bilang sama papi, intinya kan saya tetap berpenghasilan. Apapun yang saya kerjakan harus dukung lah gitu kan. Iya. Jadi saya kembali lagi jadi penjual air minum, SPG air minum. Dari toko ke toko, dari pokoknya hujan-hujanan, panas kepanasan lagi. Abis itu saya resign lagi. Saya sendiri yang resign karena mungkin capek maka juga. Iya, mungkin karena air minum mungkin tidak ada makanannya, jadi karena berat baru saya itu nggak bisa kerja yang berat-berat. Oh begitu deh. Iya, karena ya mungkin ada riwayat tipes beberapa kali masuk rumah sakit, jadi agak langsung yang drop. Berat. Ya, cukup komentar netizen saja yang berat Kakak ya. Yang hidup ini angka berat nggak usah. Berhenti Kakak. Setelah itu masuk setelah saya di bank. Sempat pegawai bank ya? Iya, sempat jadi pegawai bank. Berapa lama Kakak? Ya, udah cukup 1 tahun Kak. Karena di sentimen dan saya tidak bisa dengan tekanan-tekanan hal yang seperti itu. Pagi-pagi, jadi ceritanya ini Kak, saya sebenarnya berprestasi Jadi prestasi banget waktu itu, target malah. Karena barunya saya itu dan malah terlalu silau bagi senior mungkin, jadi saya kayak langsung di sentimen. Ancaman ini. Iya, bahaya ini. Langsung dibilang sotanya, orang Makassar bilang sotanya ini anak-anak, ngowanya ini anak-anak, dibilang gitu kan. Padahal bagi saya tuh, kok saya berprestasi malah di sentimen gitu kan. Jadi bagi saya, berarti di sini bukan tempat di mana saya dihargai kemampuan saya gitu. Ya udah, saya resign lagi kan. Langsung dimarah-marahi papi kan. Kan orang tua itu marah papi lagi nih. Jelas marah. Papi berapa kali bikin marah-marah ini papi. Iya. Tapi mamiku lebih parah yang pas di sini Kak.
Itu hari papiku bilang, kenapa mau resign padahal sudah bagus di kampung namanya. Ya mungkin orang kan bilang orang kerja di bank itu sudah sama seperti dengan PNS dan lainnya gitu. Derajat keluarga langsung naik. Yes. Wih, penampilan kece. Iyalah Kak. Jadi terus di situ saya bilang sama mami, saya mau berpenghasilan 100 juta per bulan dan saya tidak terikat waktu dan saya mau bangun pagi semau saya dan saya mau tidak ditekan-tekan oleh siapapun gitu. Langsung mamiku bilang, kok gila nak gitu. Kok gila nak, dibilangin Dwi kau gila, bisanya itu ada pekerjaan begitu, tidak mungkin katanya. Gila, padahal saya cuma minta 100 juta 1 bulan Kakak Rijal waktu itu. Dan saya bilang sama mami, saya bisa buktikan, saya bilang saya resign-ku, saya buktikan ke kita dan keluarga, saya bilang. Langsung dia bilang orang rumah, nggak mungkin, papi saja ini panas kepanasan. Waktu itu papi kan lantas Kakak Rijal. Siap komandan. Ampun komandan. Papi nonton ini. Iya, tapi enggak apa-apa Ji. Dianggap lelucon Mi. Sekarang dulu betul, tegang, betul. Sekarang lelucon Mi. Alhamdulillah. Iya. Ya, dibilangin kok gila enggak mungkin tidak itu mungkin. Ada pekerjaan 100 juta 1 bulan. Katanya untuk jadi sebenarnya gaji-gaji pemimpin ataupun orang sarjana saja itu berapa katanya. Nggak mungkin, jangan asal sembarang bilang begitu. Saya bilang, saya buktikan dari sekarang. Saya bilang bulan tanggal berapa itu, bulan ini papi saya resign, bulan depan saya buktikan. Saya bilang bulan depan Kakak Rijal. Saya bilang percaya lah. Tidak bulan depan resign. Di ACC lah. Nggak di ACC. Nggak di ACC sebenarnya. Iya, tapi saya ACC-kan sendiri. Oke, mantap. Anda pemberontak juga ya. Kita satu frekuensi lah. Oke. 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian saya beli mobil Yaris. Wes, oke. Walaupun second Kakak Rijal, saya bangga. Setidaknya saya bisa buktikan. Bos. Iya, walaupun cicil ya. Enggak ada masalah. Oke. Saya bilang sama babi, ini buktinya saya riset. Ini ada mobilku. Ini bukti transaksiku. Asik. Langsung dia bilang, papi, baru begitu. Itu omset. Tapi memang orang tua saya kayak gitu Kakak Rijal. Sebenarnya mereka itu melarang karena peduli, takut saya salah jalan gitu. Anak cewek kan. Iya. Dijaga sekali. Dan di situ Kakak Rijal, saya bilang lagi, papi, mami, ini sudah 100 juta. Berarti saya tidak gila. Saya sudah bisa buktikan. Sampai sekarang Kakak Rijal, alhamdulillah 10 miliar pun setiap bulan saya dapat Kakak Rijal. Doa saya cuma luar biasa. Saya minta sama Allah, saya minta sama Tuhan, saya cuma minta 100 juta. Ya Allah, saya cuma minta 100 juta. Kalaupun udah dapat 100 juta, saya cuma minta 5 juta standar pegawai yang ada di Indonesia gitu. Di saat 100 juta saya dapat itu, saya nggak pernah belanja Kakak Rijal. Kalaupun saya belanja paling lari ke properti, paling ke aset-aset yang bisa langsung dihasilkan. Saya nggak pernah hidup dengan gaya glamor, apalagi lupa diri gitu Kakak Rijal. Karena di kepala saya begini Kakak Rijal, saya tidak boleh boros. Saya harus mencari uang di mana uang itu menutupi dari bulan-bulanan sebagai PNS kali uang pensiunnya di saat sampai saya meninggal misalnya. Jadi saya hitung dari situ Kak, saya hitung dari 5 juta kali berapa bulan kali berapa tahun sampai kira-kira saya meninggal kapan. Pokoknya begitu, supaya saya bisa bertanggungjawabkan di orang tuaku. Saya menolak untuk ini, minimal saya sudah backup, dan bahkan sebelum saya tua saya sudah menyimpan dana sesuai apa yang mereka harapkan selama ini. Alhamdulillah Kakak Rijal, sampai sekarang saya sudah berikan mereka rumah, saya sudah sayang orang tua lah gitu kan. Alhamdulillah. Dan yang paling lucunya Kakak Rijal, mami saya bilang di saat saya sukses sekarang kan kayak bangga sekali sama anaknya. Dia bilang, "Nak, semua ini berkat karena doa orang tuamu." Wih, bagus sekali ya. Padahal awalnya itu dilarang. Cuman memang karena orang tua itu takut. Dan ketika sebenarnya mereka itu support, cuman mereka takut anaknya salah langkah dan segala macam. Anak yang dilarang sebenarnya itu kita sisa membuktikan bahwa yang kita lakukan ini adalah benar-benar untuk hal yang positif.
bukan memberontak karena hal negatif atau kurang ajar sama orang tua, bukan, tapi memang ada target yang kita kejar. Ketika ada orang yang mengejar targetnya dan betul-betul dikejar dengan cara yang positif dan benar, pasti itu akan terbukti gitu. Keren luar biasa. Akhirnya saya dapat satu pesan, banyak pesan sih sebenarnya, tapi poinnya adalah emang kerja keras. Iya. Tidak bisa tidak. Yes. Tapi ada yang menarik tadi, kau berdoa. Iya. Artinya memang kau ketuk pintu langit, Kakak Dwi. Iya, Kakak Rijal. Nah, itu yang menurutku banyak orang lupakan, saya kira. Iya. Dan salah satu tantangannya kita hari ini adalah banyak juga orang sebenarnya itu selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu. Ih, Kakak Dwi tahu di usianya yang masih muda dia sudah sukses begitu. Saya apa tonjo sudah milih. Jangan insecure kan? Iya. Padahal sebenarnya orang sudah punya jatahnya masing-masing. Iya. Itu pun kalau kau mau seperti itu tidak ada masalah. Tapi apa yang kau lakukan? Langkah apa yang kau lakukan? Sudah berapa langkah selama ini kau keluar dan sebagainya? Sebenarnya Kakak Rijal bukan soal usia. Bukan soal usia. Tapi soal keinginan. Tekad. Yes, tekad, keinginan, dan benar-benar konsisten gitu. Kalau orang ngomong apa, bayangin. Bukan orang lain yang bilangnya saya gila, Kakak Rijal. Orang tua saya sendiri bilangnya saya gila. Tapi bagi saya, ketika saya melakukan hal yang konsisten, fokus, dan saya minta sama Tuhan dan benar-benar memantaskan diri sama Tuhan, bahkan saya dikasih lebih. Karena Allah bilang, kenapa cuma 100 juta kau minta? 10 miliar pun saya bayar kalau memang hasil kerjamu 10 miliar gitu kan. Kayak gitu, Kak Rijal. Intinya jangan pikirkan dananya dulu, tapi silakan lakukan secara konsisten apa yang mau dikerjakan dulu gitu loh. Gitu. Dan hal yang paling rutin saya lakukan selama ini ya memang gitu, Kak Rijal. Dari modal 500.000 dari dulu sekali, saya selalu berbagi minimal sama keluargaku. Orang tua aku saya tidak pernah lupa. Berapapun penghasilan saya sampai sekarang pun orang tuaku, keluargaku, intinya orang-orang di sekitarku dulu yang saya perhatikan, baru saya keluar, Kakak Rijal. Sama halnya ketika saya mengarahkan seperti yang saya bilang tadi, ketika mengarahkan hal yang positif, minimal orang-orang terdekatku dulu yang saya arahkan. Karena bagi saya tidak mau melakukan hal tanpa memberikan contoh dan memberikan, ini nih maknanya. Kalian harus begini supaya kalian paham untuk bersyukur dan peduli. Karena rezeki yang diberikan itu dari Allah, kapan gampang sekali habis gitu. Tapi kalau kita bagi itu banyak orang yang mendoakan kita sebenarnya, Kakak Rijal. Bukan berarti saya mengharapkan untuk didoakan atau bagaimana, tapi memang bagi saya gimana ya, Kakak Rijal, percuma kaya kalau tidak bermanfaat untuk orang gitu. Percuma kaya kalau tidak bermanfaat. Iya. Tidak peduli. Iya, benar. Oke. Kakak, perusahaan apa tadi sebenarnya yang kita punya ini? Itu yang belum terjawab tadi. PT Avort Neo Jaya. PT Avort Neo Jaya. ANJ. Itu perusahaan bergerak di bidang kosmetik. Iya. Hanya itu saja, Kakak? Ada usaha-usaha yang lain? Iya, jadi usaha saya itu ada kosmetik, ada sekarang lagi kerja proyek brand sepatu sama pakaian, terus ada hotel, juga sewa apartemen, macam-macam, Kak. Dan itu hanya tidak hanya di Makassar? Iya, nggak ada di Makassar. Baru-baru ini alhamdulillah, Kakak Rijal, dari saya menjual brandnya orang, sekarang saya punya pabrik sendiri, bahkan bisa buat brand untuk orang-orang gitu, Kakak Rijal. Keren. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Jadi nice people, terjawab semua penasaran tak? Bagaimana kemudian Kakak Avort ini punya alasan, ada why-nya, ada alasan kenapa kemudian dia melakukan itu, memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang betul-betul terdampak, dan dia bagikan langsung masalahnya ini. Iya. Terjun langsung ke masyarakat. Karena boleh jujur, Kakak Rijal, saya tidak pernah percaya orang lain, sama seperti saya percaya dengan diriku sendiri sebagai penanggung jawabnya. Bahkan termasuk dengan adminku, kadang mereka mengerjakan sesuatu, karyawan saya ini mengerjakan sesuatu, saya tipikal yang harus melihat betul-betul apakah ini benar-benar diselesaikan. Jadi A sampai Z-nya itu saya detail banget, Kakak Rijal, kalau persoalan pekerjaan sama tanggung jawab. Pokoknya saya tidak bisa tidur kalau saya tidak menyelesaikan hal-hal yang saya anggap harus diselesaikan, kayak gitu, Kakak Rijal. Luar biasa. Biasanya tuh kalau podcast saya banyak bicara aku, Kakak. Tapi barusan saya podcast ini saya banyak mendengar. Karena keren banget, Kakak. Ini menginspirasi banget, dan saya kira sampel-sampel anak muda kayak Kakak Dwi ini harus banyak. Amin ya Allah. Dan saya kira tanggung jawabnya Kakak Dwi ke depan adalah
bagaimana kemudian bersinergi dengan anak-anak muda lain, Amin. menebarkan inspirasi di pelosok desa apa segala macam, biar mereka juga bisa punya mimpi. Mimpi itu kan gratis, Kakak. Betul sekali. Itu mimpi itu gratis, brother. Jadi jangan kau pernah takut untuk bermimpi. Hari ini adik-adik kita, anak-anak kita, aduh biar bermimpi. Kau mau cita-cita jadi apa? Enda Tommy nanti mami dilihat. Nah Ini itu aduh mah hati kita. Dan saya kira Kakak, ketika adik-adik anak-anak kita seperti itu, sebenarnya kesalahan Rijal, kesalahan Dwi juga, kesalahannya pemerintah hari ini juga, karena tidak pernah kita warkan, edukasi. tidak pernah kita edukasi. Ya. That's why saya juga buat konten seperti ini, Kakak. Inilah salah satu metode dakwah juga, ajakan kepada teman-teman Benar, semua. ajakan. Kakak Dwi, last but not least, apa yang closing statement yang mau kau sampaikan, terutama di tengah suasana yang susah ini, pandemi COVID-19, dan buat mereka juga, buat teman-teman juga pelaku bisnis, pelaku usaha, atau mungkin mereka yang baru mau memulai, yang pemula, what you want to say? Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, saya cuman bilang, jadilah manusia yang bermanfaat dan jangan pernah mau dimanfaatkan apapun situasi. Minimal kita tahu dulu situasi apa yang terjadi dan kita harus mencarikan solusi, bukan mencari alasan untuk menyalahkan teman-teman. Saya rasa itu, dan satu lagi, selama pandemi jaga kesehatan, yang pastinya jaga kesehatan dompet juga. Jadi minimal kalian wajib untuk berpenghasilan untuk membantu keluarga kalian yang di rumah, entah itu untuk orang tua kalian ataupun untuk anak-anak kalian. Jadilah penerus bangsa yang positif, gunakan sosial media sebaik mungkin, jangan hanya sebatas nonton tapi tidak berpenghasilan. Silahkan gunakan sosial media kalian untuk menjadi miliarder selanjutnya. Masya Allah, luar biasa. Thank you banget Kakak Sudah hadir di studio saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspire, kekuatan, menjadi power buat teman-teman milenial, anak-anak muda, khususnya masyarakat Indonesia. Amin. Stay safe, stay healthy Kakak Dwi. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa lulus ataupun bisa kita lewati pandemi COVID-19 ini. Ya. Thank you banget Kakak Dwi. Terima kasih Kak.